Pak Ilham, ada nggak sih mungkin mimpi Bapak, Pak Habibie, yang belum terrealisasi hingga saat ini, dan itu mungkin ingin Pak Ilham wujudkan juga? Oh, itu jelas sekali. Kalau mimpi Bapak itu adalah negara bangsa kita maju dengan fokus kepada industri yang bernilai tambah tinggi. Nah, jadi nilai tambah itu pasti bermuatan teknologi. Kalau kita lihat ya, saat ini industri kita ini banyakkan memang bukan nilai tambah tinggi. Mungkin pertanyaan yang saya perlu jawab terlebih dahulu, kenapa Bapak bermimpi seperti itu? Karena keyakinan Bapak itu sama dengan saya, yaitu adalah kalau kita tidak punya industri semacam itu, tidak mungkin kita akan capai tujuan kita bersama, yaitu adalah mencapai tujuan Indonesia emas. Tanpa itu mustahil. Nggak bisa. Kita tetap di ranah seperti sekarang atau lebih baik dikit, tapi tidak bisa di situ. Jadi tadi kan Bapak katakan kita tujuannya mau negara kita. Iya, 2045. Karena teknologi gitu. Iya, ya? Betul. Nah, itu ada mata rantai tertentu. Teknologi tidak langsung membuat negara kita atau bangsa kita sejahtera. Teknologi diterapkan menjadi inovasi, memperkuat industri. Industri itu harus bernilai tambah tinggi. Orang yang bekerja di industri adalah rakyat kita. Orang yang dapat manfaat dari industri adalah rakyat kita. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa semakin sejahtera. Oke? Jadi ini adalah ekonomi yang berdaya saing tinggi, penuh dengan inovasi, dan menguasai dengan menerapkan dan mengembangkan teknologi. Hanya dengan itu kita bisa maju sampai ke level industri, atau maaf, negara bangsa kita itu masuk menjadi Indonesia emas. Kalau kita seperti sekarang, hanya atau bukan hanya, tapi terutama fokus kepada hilirisasi hulu, itu saja, bukan industri yang lain, ya. Yang lain juga ada, tapi kayaknya tidak terlalu kelihatan. Yang kelihatan saat ini kan lebih ke hulu, hilirisasi ya. Hilirisasi aja, ya. Tidak cukup. Kita akan tetap seperti ini, tidak akan berubah. Kita nggak akan capai yang namanya Indonesia emas. Itu adalah paradigma yang menurut saya kita perlu ubah paradigmanya. Ya. Janganlah kita mengandalkan kepada sumber daya alam saja. Dengan hilirisasi kita punya industri sudah cukup. Saya kira mungkin di pemikiran banyak orang tidak seperti itu, tapi tidak pernah diucap secara eksplisit. Harus eksplisit dikatakan bahwasanya kita perlu ke industri yang nilai tambah tinggi. Itu industri seperti apa? Seperti apa ya? Nah, saya kasih contoh. Kalau kita ini punya dua mobil, satu itu dua-duanya sama, yaitu dari segi beratnya, katakanlah 1.500 kg. Oke. Satu itu Kijang, satu itu Mercy. Oke. Tapi beratnya sama. Siapa yang mana yang lebih mahal? Mercy. Ya. Sekarang dua-duanya benar, ya, karena Mercy ya, Mercy dan Kijang mungkin Mercy biarpun beratnya sama dia lebih mahal. Gitu, lebih mahal. Ya. Jadi per kilonya kalau kita kiloin lebih mahal kan? Iya. Nah sekarang dua mobil itu tabrakan total rusak, dijual per kilo. Harganya yang mana yang lebih mahal per kilonya? Tapi dia ada rusak total. Yang dijual cuma besinya, aluminiumnya, sisa-sisa ininya ya. Sama aja kan? Sama aja ya. Karena dua-duanya hancur. Jadi apa yang membedakan Kijang dengan Mercy? Teknologinya. Teknologi. Jadi kalau kita mendapatkan manfaat dari nilai tambah, itu namanya nilai tambah ekonomi. Membuat sesuatu yang lebih bernilai tinggi dengan menerapkan sesuatu, yaitu sesuatu itu apa? Teknologi. Teknologi. Tanpa penguasaan penerapan itu ya mana mungkin. Jadi dari tahun 96 Harkitnas itu, 95 itu sampai sekarang misalnya, itu apa yang dilakukan bangsa kita terhadap penerapan teknologi? Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan misalnya negara dulu pernah kita dibagi sebagai little tigernya Asia atau calon little tiger gitu. Iya, atau calon gitu kan. Kalau tigernya kan Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea. Ya, 4. Nah, dibanding dengan empat negara itu, sekarang Indonesia posisinya apa, tertinggal di bawahnya? Saya kira keempat negara itu empatnya sudah masuk negara kaya sekarang. Jadi negara kaya pendapatan tinggi. Ukurannya kan di $12.000 per kapita per tahun. Iya, betul. 4.000. Kalau mereka bukan lagi 12.000, udah puluhan ribu dolar per tahun. Dan itu secara rata-rata, dan kalau kita lihat struktur daripada demografi mereka, ya memang yang paling kelihatan itu kelas menengah. Baik di Singapura maupun di Hong Kong maupun di Taiwan maupun di Korea. Ya, itu jadi mereka mengubah demografinya dengan diam bukan rencana tapi juga berjalan perkembangan ekonomi mereka ke industri yang bermuatan nilai tambah tinggi. Dia mampu lebih fokus ke situ. Karena dia empat-empatnya nggak punya sumber daya alam kan, nggak punya. Dia nggak ada alternatif. Dia mau ke arah situ atau dia mati. Kendaraan kita nggak alternatif. Iya.
kendaraan di Korea sudah banyak kemunculan, udah mulai bernasional, mulai kendaraan internasional. Dulu kan dia juga, sekarang juga masih, tapi mungkin persaingannya banyak sekali. Tapi dulu dia juga kuat untuk membuat kapal laut. Ya, dia punya galangan kapal bagus sekali dulu. Juga elektronik ya, Samsung, LG, bukan saja handphone, dan juga kulkas, AC, semuanya dia buat kan. Jadi ada beberapa industri andalan mereka yang mereka kembangkan itu. Nah, pilihan Indonesia, Pak Ilham, ya. Apakah masih tetap harus nilai tambah tinggi itu industri pesawat yang sangat mahal, atau perlu nggak kita melihat penerapan teknologi yang lain? Tadi kan Bapak bilang mahal gitu ya. Kalau menurut saya itu dalam bahasa Inggris ada pepatah namanya you pay peanuts you get monkey. Jadi kalau kita tidak berani investasi, ya dapatnya cuma segitu. Jadi ya memang kalau kita mau ke arah situ ya jangan takut dengan investasi. Ya harus. Kalau memang takut gagal ya, negara mereka juga banyak yang gagal. Itu adalah perjalanan biasa ya. Kalau kita proses ya ada yang berhasil, ada yang gagal. Jangan takut, tapi konsisten. Tetap kita harus percaya kepada itu. Ya. Jadi bahwasannya itu mahal tidak berarti itu tidak benar gitu ya. Itu bukan tolok ukur, tapi manfaatnya apa ya kalau itu jadi, itu yang tolok ukur. Kalau kita memang mau berubah, kalau kita puas dengan status quo ya udahlah, nggak usah. Tetap ada yang dapat manfaat dari struktur ekonomi saat ini, ada konglomerat atau juga orang tertentu ya adalah. Tapi lihatlah banyakkan rakyat kita, apa dia dapat manfaatnya? Apa dengan adanya berkembang industri tambang dan perkebunan dan yang lain, apakah tiba-tiba jutaan orang dapat job? Enggak. Saya lihat tidak, saya tidak lihat itu. Tetap banyak yang nganggur. Tetap 50% daripada orang kita bekerja secara informal. Jadi tidak mendatang, karena memang lapangan pekerjaan yang disediakan oleh industri tersebut tidak terlalu banyak. Ada, tapi tidak terlalu banyak. Dan tipe pekerjaannya juga ya menurut saya kecanggihannya terbatas. Terbatas ya. Terbatas. Betul. Pak Ilham, ini lebih ke politis nih. Untuk penerapan pengembangan teknologi. Biasanya kan ini harus selalu ada komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung tadi yang disampaikan, misalnya pengembangan. Nah, seperti apa harusnya di negara kita ini, di Indonesia ini? Ya kalau menurut saya sih, kenyataannya adalah bahwasanya untuk teknologi itu atau industri berdasarkan teknologi menjadi industri nilai tambah menengah atas, itu perlu ada pendanaan. Ya. Pendanaan yang bukan saja 1-2 tahun, tapi katakan lebih dari 5 tahun, bisa 1 dekade. Karena itu lama untuk kita kembangkan teknologinya, SDM-nya, kemudian membuat prototipenya, membuat industrinya, itu perlu waktu lama. Jadi minimal itu harus 10 tahun investasi. Ini kan saya cuma memberikan angka dari pengalaman saya di industri Dirgantara gitu ya. Tapi di industri lainnya bisa lebih lama atau lebih pendek, tergantung dari industrinya. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Tapi yang jelas perlu ada komitmen yang secara potensial lebih daripada satu periode satu kabinet gitu ya. Jadi dengan kata lain bisa dari presiden, kalau kebetulan yang bersangkutan sudah lebih dari 2 kali ya otomatis penggantinya presiden lain. Jangan ini menurut saya menjadi komitmen seorang presiden saja, tapi harus komitmen negara. Siapapun yang menjadi presiden mohon didukung, karena ini bukan karena mau memperbagus nama presiden saja, tapi ini untuk negara dan bangsa secara jangka panjang. Pak Ilham, untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045, ada nggak sih keinginan Pak Ilham untuk lebih jauh berperan, lebih besar lagi, misalnya dengan turun tangan? Artinya Pak Ilham turun tangan lebih terpanggil ke politik misalnya. Waduh, ya. Atau seperti apa? Ya, peran yang mau lebih besar lagi. Tadi ada kata kunci. Dipanggil, dipanggil harus ada yang manggil dong. Saya belum dengar suaranya. Berarti nunggu dipanggil ya? Ya kalau dipanggil saya dari dulu siap-siap aja. Tapi kan belum ada yang manggil. Ya udah kalau nggak ada yang manggil saya tunggu dulu ya. Kalau suatu saat nanti ada yang, kalau suatu saat nanti ada yang menyebut atau memanggil itu, Pak Ilham untuk terjun atau bahkan jadi calon presiden, ada yang mencalonkan presiden, calon presiden ya dari partai politik. Ya kita lihat dulu situasi kondisinya ya. Saya tidak katakan iya atau tidak, kita lihat dulu ya. Karena
Saya ini seorang warga yang mempunyai ideal. Saya ingin sekali negara dan bangsa kita itu maju. Dan menurut saya ini ada cara yang harus kita jalankan ya. Seperti tadi saya sudah terangkan ya. Nah ini memang ada cara untuk kita mengelola negara ini melalui yang kita sebut sebagai negara demokrasi Pancasila. Nah di situ ada sistemnya, ada caranya, ada prosedurnya. Ya kalau proses itu mungkin untuk saya berkontribusi dengan cara apapun, bisa sebagai pejabat negara tertinggi, bisa juga sebagai anggota kabinet atau sebagai sesuatu yang lain, ya saya siap-siap aja. Siap-siap aja ibaratnya ya. Aja. Iya. Bisa juga saya tidak berubah sama sekali, tetap seperti saat ini saya pengusaha. Saya juga bayar pajak. Saya juga kontribusi melalui aktivitas sosial saya ya. Saya kira kita semua ini sebagai warga yang bertanggung jawab juga punya kontribusi. Mungkin ada pesan untuk generasi milenial ini nih ya. Dan kaum-kaum yang produktif ya. Supaya berkarir lebih sukses dan ya. Maju. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, pertama yang saya mau sampaikan kepada anak-anak muda ini, kalian harus pede. Jangan pikir kita ini tidak bisa. Kita banyak bukti bahwa misalnya kita sebagai orang Indonesia, bangsa kita itu kita punya kemampuan. Tadi kan sudah Bapak kan katakan tanggal 10 Agustus tahun 95 kita semuanya menyaksikan pendambangan perdana N20. Ini ada satu hal yang tidak semua bangsa bisa lakukan. Tidak. Dan itu perlu ada persiapan beberapa dekade. Kita mampu. Tapi ya jangan sekarang kita kecil hati. Oh ini kita nggak akan bisa kayak gitu. Ya udahlah kita nggak usah ke sini, kita beli aja. Salah menurut saya. Jangan seperti itu. Sikap prinsipnya udah salah. Kita ini jangan terlalu cepat menyerah. Kita ini kadang memang harus punya daya juang gitu ya. Dan daya juang itu ya kadang-kadang melawan semua orang bilang itu nggak masuk di akal. Tapi ya sebetulnya masuk di akal, cuma kita nggak percaya diri. Dulu ya, saya masih ini sebagai satu cerita ya. Saya ingat ya dulu itu Bapak selalu cerita betapa susahnya meyakinkan negara dan perusahaan lain mau bermitra dengan kita di Indonesia. Adanya pesawat itu, pesawat CN235 yang sekarang dibuat. Jangan anggap kita dulu meyakinkan Spanyol dengan mudah untuk menjadi partner kita. Karena mereka lihat Indonesia, kalian bisa apa sih? Dengan kalian kebanyakan petani nelayan, mana mungkin bisa buat pesawat. Tapi kan perlu ada kegigihan. Jadi Bapak itu dulu melakukan lobby kemana-mana dan alhamdulillah itu mungkin itu cerita di lain kesempatan ya berhasil. Tapi itu tidak memang logikanya dulu tidak bilang ini nggak akan mungkin dia cuma segitu kok dia bisa buat pesawat. Tidak bisa. Tapi itu memang kadang kita harus punya visi. Saya bilang visi bukan impian ya. Karena impian itu Bapak selalu bilang dulu impian itu kita mimpi besok kita bangun tapi nggak ada apa-apa. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau visi kita dalam keadaan terbangun, kita bukan tidur, tapi kita mempunyai visi mengenai masa depan kita yang sesuai dengan kita alami. Jadi itu sesuatu yang lebih realistis. Nah itu bedanya visi dan impian. Tapi sekali lagi ya, kadang ya memang kita harus pede gitu ya. Percaya diri dan tentu harus tetap rajin, harus tetap disiplin mau rajin. Belajar dan sebagainya. Jadi bukan saja berani, modalnya bukan berani aja. Modalnya adalah kerja keras. Kita mau belajar, kita mau kolaborasi, mau ini mau itu banyak itu modal kuncinya. Itu yang kita punya. Jadi itu kuncinya khususnya di anggota generasi milenial dan generasi Gen Z ya. Itu. Oke, terima kasih kembali Pak Ilham atas kesempatannya berbincang dengan kami Akurat.com. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan bisa memotivasi kita semuanya untuk terus menerapkan teknologi memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Kembali. Sampai jumpa lagi Akurat di acara Akurat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan setelah ini, mohon Pak, ini ada kenang-kenangan sendal mata dari kami yang akan disampaikan oleh Pak Pimpinan Umum Akurat ini Pak Afriyadi. Ya. Mohon untuk diterima. Terima kasih. Boleh dibuka nggak? Pak ya. Iya. Dan boleh langsung dibuka Pak. Ini soalnya mudah-mudahan surprise nih. Wah, terbalik Pak. Terbalik. Nah, terbalik. Oh, ada Bapak. Atau?
Ini Pak. Oh, saya sendiri. Ya. Mirip ternyata. Ini saya ambil dari dikirim kemarin. Kalau saya setengahnya itu kayak Bapak. Mirip kayak Bapak. Tapi ini ternyata bukan. Iya. Tadi kan Bapak bilang apel dan pohon ya, memang nggak jauh. Iya, nggak jauh. Kalau dalam hal penampilan. Penampilan nggak jauh. Jadi buah nggak jauh, nggak jatuh, nggak jauh dari pohonnya ini, Pak. Iya, kadang ya. Iya, kadang tergantung. Wow, bagus loh. Iya. Saya suka. Ini karya desain kita, Pak. Desainer kita di Akurat. Iya. Dinamis. Iya.